Baca Sejarah. Hampir 24 tahun yang lalu, Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disapa Gus Dur dilengsarkan dari kursinya sebagai Presiden RI keempat setelah MPR dan DPR mengeluarkan memorandum 1 dan 2 kepada Gus Dur atas tuduhan korupsi oleh panitia khusus Pansus DPR terkait dugaan korupsi Brunei Gate sebesar 2 juta US dollar dan Bulog Gate, walaupun tuduhan itu tidak terbukti sampai sekarang. Video monumentalnya pada tanggal 23 Juli 2001 yang memakai celana pendek dan melambaikan tangan ke awak media saat meninggalkan Istana Merdeka menambah kesan dramatis kejatuhan cucu pendiri Nahdlatul Ulama ini. Lalu, siapa saja sebenarnya tokoh-tokoh yang berperan besar dalam kejatuhan Gus Dur? Berikut 5 tokoh yang diduga terlibat dalam kejatuhan pendiri Forum Demokrasi ini. 1. Amin Rais, Dengkul Sakti sang maestro. Dalam wawancaranya di Kick Andy, secara terang-terangan Gus Dur menuduh Amin Rais dan Megawati adalah tokoh paling bertanggung jawab atas pelengseran dirinya. Saat itu, Amin Rais memang bukan orang sembarangan. Selain dieluk-elukan sebagai bapak reformasi, dia juga merupakan pendiri sekaligus ketua umum PAN. Ditambah lagi, dia menjabat ketua MPR, satu-satunya lembaga negara yang saat itu bisa memilih, melantik, dan memakzulkan presiden. Gus Dur sendiri mengakui peran besar Amin Rais dalam menjadikannya sebagai presiden. Gus Dur bercerita, jika ia menjadi presiden hanya bermodalkan dengkul itu saja. Pakai dengkulnya Amin Rais sembari tertawa. Dalam sebuah podcast, seorang wartawan senior, Don Bosco Slamun, juga bercerita ketika bertemu Amin Rais di sebuah hotel di Jakarta sebelum pemilihan presiden di Senayan. Sambil menepuk jidatnya, Amin berujar, jika orang ini, Gus Dur, akan sulit ia kendalikan. Namun, bagaimana lagi, ia tidak punya pilihan, tuturnya. Dan benar, setelah menjadi presiden, Gus Dur tidak bisa dikendalikan siapapun, termasuk Amin Rais, yang meminta Menteri Keuangan harus kader PAN, yaitu Fuad Bawazir, namun ditolak oleh Gus Dur. Penolakan ini berbuntut terciptanya Operasi Semut Merah, seperti yang tertuang dalam buku Menjerat Gus Dur, karya Firdika Rizky Utama. Operasi Semut Merah adalah sandi operasi politik yang diduga untuk menjatuhkan Gus Dur. Amin Rais adalah salah satu maestro politik yang namanya tertera dalam dokumen itu. Bahkan si penulis mengaku sempat mendapat ancaman langsung dari Amin saat proses riset buku tersebut. Haha, serem. 2. Megawati diam-diam menghanyutkan. Gus Dur, Amin Rais, dan Megawati sebenarnya adalah trio yang sama-sama kritis terhadap pemerintahan Presiden Orde Baru. Bahkan saking akrabnya, Mega sempat memanggil Gus Dur dengan sebutan Mas Dur. Namun dalam politik tidak ada lawan yang abadi dan tidak ada kawan yang abadi. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden masih belum bisa diterima oleh sebagian kelompok di dalam tubuh PDIP, termasuk tokoh PDIP yang terkenal kaya dan memiliki pengaruh besar bernama Arifin Panigoro. Ditambah lagi ada kebijakan Gus Dur yang dinilai merugikan perusahaan Arifin Panigoro. Kemudian bertemu dengan anak buah Amin Rais, Fuad Bawazir, yang sebelumnya sakit hati karena Gus Dur tidak sudi menjadikannya Menteri Keuangan. Beberapa pernyataan kontroversial Gus Dur juga dinilai membuat Megawati kecewa hingga menangis, seperti yang diceritakan Rizal Ramli dalam podcast Total Politik. Hal ini membuat Megawati mengancam akan mencabut dukungan PDIP terhadap Gus Dur di parlemen. Rupanya Gus Dur tidak gentar.
Bahkan ia nekat memecat kader kesayangan Megawati, Laksamana Soekardi, dari posisi Menteri BUMN karena dianggap tidak becus bekerja dan terlibat KKN dengan membawa teman-temannya masuk ke BUMN. Pecah kongsi antara presiden dan wakil presiden ini membuat Megawati kemudian terkesan membiarkan operasi semut merah yang di PDIP diwakili oleh Arifin Panigoro dan Julvan Lindan sebagai alumni HMI di PDIP. 3. Akbar Tanjung dalang dibalik gedung Senayan. Setelah kader PDIP Laksamana Soekardi dipecat oleh Gus Dur, menteri yang dipecat setelahnya adalah Yusuf Kala sebagai Menteri Perdagangan. Selain menuduh Yusuf Kala dengan tuduhan yang sama kepada Laksamana Soekardi, yaitu terlibat KKN, Gus Dur juga menduga Yusuf Kala terlibat korupsi. Hal ini membuat Golkar yang saat itu dipimpin oleh Akbar Tanjung marah karena kader kesayangannya dipecat tanpa berkonsultasi dengannya. Hingga akhirnya PDIP dan Golkar, dua kubu yang sebelumnya saling berseberangan di era Orde Baru, akhirnya bisa bersatu demi kepentingan untuk menjerat Gus Dur dari kursi kekuasaan. Dalam surat yang dikirim Fuad Bawazir kepada Akbar Tanjung pada 29 Januari 2001 diungkapkan pelaksanaan rencana yang diberi nama Skenario Semut Merah. Di dalamnya terdapat nama-nama dengan tugas masing-masing orang yang sudah dilaksanakan. Fuad Bawazir juga meminta Akbar Tanjung yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua DPR untuk memberikan seluruh informasi perkembangan situasi di dalam gedung Senayan melalui Anas Urbaningrum, mantan Ketua BPI HMI, sebagai kurir yang saat itu menjabat sebagai anggota KPU RI. Ini menegaskan betapa besar andil Akbar Tanjung dalam proses kejatuhan Gus Dur ini. 4. Fuad Bawazir, operator ulung kesayangan Orde Baru. Dalam buku Menjerat Gus Dur, peran Fuad Bawazir sebagai kepala operasi sangat jelas. Dia yang membagi tugas kepada beberapa pihak, mulai dari penggalangan opini, menjaring dukungan masyarakat, propaganda media, hingga merekrut preman, cendekiawan, dan pengusaha. Tujuannya jelas, menjatuhkan kredibilitas Presiden Gus Dur melalui kasus Bulogate dan Brunei Gate yang dinilai telah berjalan sesuai skenario. Mantan Menteri Keuangan era Orde Baru ini menyebut dalam dokumen yang ia kirim ke Akbar Tanjung, kita harus merebut kembali kejayaan kita di era Orde Baru yang sudah dirampas setelah era reformasi, sehingga operasi yang memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati menjadi presiden, sekaligus menjadikan Amin Rais sebagai wakilnya, harus ditingkatkan. Kenapa Fuad merekomendasikan Ketua Umum PDIP itu sebagai pengganti? Baginya, Megawati bisa dikendalikan dan pada akhirnya akan disingkirkan melalui pengebosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan dalam mengatasi krisis ekonomi dan penyelesaian disintegrasi bangsa. Tugas itu dipercayakan kepada Amin Rais yang dinilai lincah karena berada di lingkar kekuasaan. Sangat terencana sekali. 5. HMI Connection, babak akhir sang presiden di tangan Kanda dan Dinda. Selain dua mantan ketua BPHMI, Akbar Tanjung dan Anas Urbaningrum, ternyata ketua BPHMI aktif saat itu Fakhrudin juga terlibat dalam proses penjatuhan Gus Dur. Dalam dokumen yang dikirim Fuad Bawazir ke Akbar Tanjung, terdapat 7 langkah cara yang akan digunakan untuk menjatuhkan Gus Dur. 1. Memanfaatkan mahasiswa lewat BEM PTN, Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nasional, dan BEM Perguruan Tinggi Swasta yang saat itu telah dikoordinir oleh BPHMI pimpinan Fakhrudin. Tugas mereka adalah bergerak di beberapa titik secara masif, bergelombang, dan bersamaan dengan satu komando dengan isu menuntut Gus Dur mundur. 2.
menggunakan pemuda Partai Keadilan, sekarang PKS, untuk berdemo yang dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid. Gerakan Pemuda Ka'bah yang dimobilisir oleh Ali Marwan Hanan, masa PBB di bawah Hamdan Julfa, masa PAN di bawah Patrialis Akbar, dan masa rakyat serta Preban yang diorganisir oleh Yapto dan DPP Pemuda Pancasila. 3. Meminta alumni HMI di PDIP seperti Julfa Lindan dan Julius Usman agar mempengaruhi beberapa kantong massa PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di sidang parlemen. 4. Mereka juga melakukan aksi borong dolar di pasar bursa efek untuk menjatuhkan nilai tukar rupiah. 5. Meminta Surya Paloh untuk mengomandoi seluruh media massa agar memberitakan hal yang buruk tentang Gus Dur. 6. Penggiringan opini publik oleh para tokoh cendekiawan atas kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa yang dimobilisir langsung oleh Ajumardi Azra, Dr. Syahrir, dan rekan-rekan Kahmi. 7. Meminta Din Samsudin untuk mengendalikan MUI lewat kasus Ajinomoto yang berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut dukungannya kepada presiden. Mengetahui dirinya sudah dijerat dari berbagai sisi, akhirnya pada tanggal 23 Juli 2001, Gus Dur melawan dengan mengeluarkan dekret untuk membekukan Golkar serta MPR dan DPR. Namun sayang, di hari yang sama, Megawati dilantik oleh MPR sebagai presiden dan mencabut mandat Gus Dur sebagai presiden RI. Walaupun hanya 20 bulan menjabat, namun terutama dalam hal persatuan dan toleransi, dampaknya tetap bisa dirasakan hingga kini. Bagaimana menurut sahabat Kasar? Andai waktu itu Gus Dur mau berkompromi, kira-kira apa yang terjadi? Berikan pendapat sahabat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya.